Ini yang namanya Peggy gitu. Ya saya tahu benar. Nanti disumpah di atas Quran. Siap, dia disumpah di atas Al-Quran. Nggak masalah. Nggak masalah kalau itu bohong sekali. Kesaksian Aep dan Dede inilah. Aep memang suka kesini tapi jarang. Ini kayaknya kenal deh ambulan ini. Mak persis mobil STJ cuy. Aep Rudiansah. Wah, sertifikat. Punya toko sendal juga sekarang. Oh ya, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, kali ini gue pengen ngebahas tentang sosok si Aep ya. Nah, ini nih, gara kesaksian si Aep, Peggy Setiawan ini ketangkep ya. Nah, nanti kita bakal lihat klarifikasi dari si Peggy Setiawan. Dan ini banyak banget jejak digital Aep, yang ternyata Aep ini emang anak geng motor ya. Wow. Yaudah, kita bakal lihat ini jejak digital Aep yang disebar oleh netizen. Ya, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys, kalian klik dulu tombol subscribe. Yang udah klik tombol subscribe, gua selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk lakukan like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya. Gak usah berlama-lama, kita bakal ngebahas Aep sekarang juga. Let's go! Sebelum kita melihat jejak digital Aep, di sini kita bakal ngebahas kesaksian Aep yang memberatkan Peggy Setiawan. Oke, kita dengerin di sini dulu. Let's go. Kalau bicara nama Peggy nggak tahu, cuman kalau bicara wajah saya tahu. Iya, berarti kan Aep udah saya ngeliat juga nih. sempet kaget pas waktu ketangkep itu. Oh, ini yang namanya Peggy gitu. Ya saya tahu benar gitu. Apa udah gitu kan. Makanya saya sempet kaget gitu. Kan di beritanya yang namanya Peggy lain-lain orangnya gitu. Jadi tadinya saya ini kagak kenal saya gitu. Ya kalau bicara nama Peggy nggak. Oke, meyakinkan ya. Meyakinkan kesaksiannya. Dan kenapa dia ini suka pakai masker ya teman-teman? Apa ada kemungkinan dia ini emang bener anak anggota XTC? Ketika dia buka masker, maka banyak orang yang mengenal siapa sih si Aep ini ya. Makanya dia takut, dia selalu pakai masker. Mencurigakan. Next, Aep saksi kunci mengaku lihat Peggy di TKP. Kok bisa? Let's go. Aep yakin ya? Yakin saya. Siap nanti disumpah di atas Quran. Siap, dia disumpah saya. di atas Al-Quran. Nah gimana? Bayangin, siapa yang nggak percaya dengan si Aep kan? Dia aja sampai berani tuh dia sumpah Al-Quran. Gak main-main loh sumpah Al-Quran teman-teman. Mungkin ada yang non-Islam ya. Jadi kalau di Islam itu serem lah. Kalau kalian melanggar, karmanya tuh ada ya. Kalau di Islam itu nggak bisa dimain-main tuh. Dan kenapa si Aep ini berani banget cuy? Atau dia bukan Islam? Oke, kita coba lanjut dengar. Mana bisa bertentangan ada antara pernyataan bapaknya yang bareng kerja bangunan dengan Aep gitu loh. Ya dia biasa nongkrong di situ. Pokoknya kebiasaan mereka itu sore, kalau nggak sore malam itu nongkrong di situ. Yang namanya Peggy. Sama Peggy tahu wajahnya? Tahu aja. Sama Tahu Peggy. dia. Oh tahu. Waktu peristiwa itu ada. Waktu peristiwa itu waktu semalam ada. Mungkin ada. Adanya gimana bisa tahu bahwa ada Peggy? Ya, dia sering kumpul sama anak-anak. Nah, waktu kejadian itu Peggy ada Ada itu. di lokasi. Ada. Ya, gimana orang gak yakin ya dengan kesaksian Aep? Dia berani sumpah Al-Quran, terus dia yakin di situ ada Aep sering nongkrong. Apakah Pak Ipul Rudiana ini ketipu dengan sosok Aep? Atau nih opsi kedua, ini hanya kecurigaan ya, Aep dibayar buat menjadi saksi ya, buat berbohong ya. Ini hanya kecurigaan ya. Kita kan bisa beropini kemana-mana, tapi ini nggak ada bukti. Kita masuk tanggapan netizen. Dari mana dia bisa tahu kalau si Peggy ada di lokasi kejadian? Berarti pas kejadian dia ada di situ. Ya, next. Ini orangnya kenapa pakai masker mulu? Nah, ini yang jadi perdebatan kita. Mungkin kalau dia buka masker ada yang kenal banget nih, kenal ya siapa si Aep ini. Karena dia takut, dia pakai masker. Next, namanya Aep dibaca kebalik apa? Ayo, PA. Next, kalau pernyataan dia salah, bisa kena pasal juga kan? Bisa. Namanya memberi keterangan bohong ya. Ada pasalnya deh. Kesaksian memberikan keterangan bohong.
tidak mau inilah kerjasama dengan kepolisian. Oke, tadi kita udah dengar kesaksian Aep, sekarang kita lanjut kesaksian dari Peggy Setiawan. Peggy Setiawan tidak mengenal Aep dan Sudirman, keterangan mereka palsu. Aep mana Aep? Let's go, kita dengerin respon dari Peggy Setiawan ya. Pada saat saudara Peggy alias Peron datang ke depan SMPN 11 Jalan Perjuangan Kesambi, Kota Cirebon, dan menggunakan satu unit kendaraan smash warna pink, ya, langsung memarkirkan kendaraannya di dalam gang, baru bergabung dengan kami sambil meminum minuman ciu dicampur dengan Picola. Bener nggak nih? Saya sekali lagi saya bantah itu karena saya sama sekali tidak pernah mengkonsumsi minuman alkohol, bahkan atau disebutkan ciu, saya tidak pernah sama sekali. Itu adalah bohong dan keterangan palsu. Wow, itu berarti keterangan palsu. Berarti kemarin di persidangan Peggy suka minum-minum juga pada umur bawah remaja. Itu bohong berarti ya? Kok bisa sih? Lanjut. Palsu ya, bohong ya, keterangan Sudirman ya. Kamu selama di penyidikan pernah dikonfrontir nggak sama Sudirman? Pernah dipertemukan nggak? Sama sekali belum pernah. Inilah. Aduh, saya bilang otak penyidik itu gimana? Kalau pembunuhan berencana yang pelakunya itu banyak, kalau ini ngaku ininya enggak, harusnya dilakukan konfrontir, gitu loh harusnya. Ini tidak kan ya? Nah, jadi jangan ngambil menyudutkannya saja kan gitu ya. Jadi kamu tidak pernah tidak suka minuman keras ya? Tidak pernah. Kemudian di sini menggunakan, harus konfirmasi, menggunakan Suzuki Smash warna pink. Tetapi ini sekali lagi kejadian itu tanggal 27 Agustus 2016. Pertanyaan saya, tanggal 27 Agustus 2016 motornya udah rusak belum? Sudah rusak. Jadi jauh sebelum 2007, tanggal 27 itu motor saya dalam keadaan rusak dan turun mesin. Dan saya jelaskan bahwa motor warna pink itu dari awal 2016 saya sudah cat warna ungu kuning. Jadi misalkan disebut motor pink itu nggak masalah. Nggak masuk akal sama sekali, itu bohong sama sekali. Bohong. Nah, jadi si Aep ini mengambil kesaksian dari sosial media ya. Karena motor Peggy Setiawan udah dicet tuh pada tanggal tersebut ya. Dan ini juga bisa jadi alasan Peggy Setiawan nggak peduli ketika motornya itu ditarik oleh kepolisian. Karena Peggy Setiawan lagi ada di Bandung nih ya. Karena motornya emang udah rusak, turun mesin. Jadi ya udahlah, biarin lah, kalau memang polisi mau ambil lah ya. Makanya dia nggak ngurus. Oke. Tapi itu yang menjadi kecurigaan polisi. Kenapa pada barangnya diambil dia nggak mau datang ke kantor kepolisian? Next. Bahwa pada saat melintas di SMPN 11 Perjuangan Kota Cirebon melihat pelaku, termasuk salah satunya Peggy. Bener nggak ini? Sama sekali saya bahkan mengenal wajah pun saya sama sekali tidak kenal. Adapun saya mengenali sepeda motor merek Suzuki Smash tersebut yang merupakan sepeda motor yang sering digunakan oleh saudara Peggy alias Perong ya, atau Peggy. Awalnya sepeda motor tersebut berwarna pink, kemudian berubah warna dengan biru kuning kan itu. Nah, tetapi di sini dia melihat Peggy ya di lokasi kejadian. Itu nggak benar? Nggak benar sama sekali. Tantang Aep nih di kamera nih. Aep, kalau kamu laki-laki, gentle, kita debat bersama, kapan ketemu, kita atur waktu. Kamu jangan menyudutkan seseorang, jangan mematikan nama baik seseorang, dan jangan kamu mematikan masa depan seseorang. Keren. Kalau kamu gentle, tunjukkan. Aep, kami akan laporkan ke Mabes Polri terkait keterangan palsu ini. Karena faktanya sudah, penetapan tersangkanya sudah dinyatakan batal. Jadi buronan ya sekarang si Aep, yang dulu awalnya nih kemunculan Aep dipuji-puji oleh netizen karena ketemu titik terang. Setelah penangkapan Peggy Setiawan berbalik arah ya, si Aep jadi hujatan netizen. Dan ini dia ditantang Peggy Setiawan loh buat berdebat. Ya seru sih. Dan lanjut lagi, bahkan Aep sekarang lagi dilaporkan teman-teman. Ini dia kontennya. Mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh Aep dan Dede. Nah, kesaksian Aep dan Dede inilah yang membuat mereka masuk penjara. Sehingga hari ini kami, nah ini sama teman-teman kuasa hukum Feradi dan kemudian dari keluarga terpidana datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji kesaksian Aep dan Dede itu. Apakah kesaksiannya benar atau palsu? Harus ditanggung perjawaban. Untuk itu ini adalah bagian dari cara kita membebaskan 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara setelah
Peggy Setiawan terbebas melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Mereka masuk ke penjara. Oke, kita lihat respon netizen deh. Pasti Aep panik nih. Panik sampai dia udah nggak ada lagi di rumahnya, teman-teman. Next, mantap Gubernur Jambar. Belum jadi gubernur, Kang. Ini komennya kayaknya kecepatan deh. Next, yes, lanjut terus Pak demi keadilan. Oke. Sekarang kita dengerin. Ini katanya sih keluarganya ya, keluarga Aep ya. Di manakah posisi Aep sekarang? Let's go. Jadi nggak ngerti, mah nggak paham. Emang Aep mah luas ya Maya dari. Iya, anaknya luas, makanya buktinya itu ya. Adanya di situ. Dia sebenarnya kan emang asalnya orang tua ibunya orang Pleret. Ini siapa jadi? Itu bapak orang sini, sedangkan bapaknya juga udah lama tinggal di Pleret juga. Itu, di sini udah berapa tahun udah nggak tinggal di sini. Aep emang suka kesini, tapi jarang muncul kesini. Ya namanya anak itu di mana aja kan. Itu. Terus udah apa terakhir di sini kapan Bu? Ya itu semenjak kejadian begini. Yang rame ini ya. Oh. Sering dipanggil. Tuh, ini keluarganya. Gua kira ibunya, ternyata keluarganya. Mungkin jatuhnya ini mungkin saudaranya ya. Dan menurut gua sih Aep kabur dari pada waktu Kang Deddy Mulyadi udah menaruh kecurigaan ke Aep ya. Ada munculnya warga yang membantah kesaksian Aep. Nah, di situ Aep mulai kabur ya kayaknya. Udah jauh-jauh hari. Pinter loh ya si Aep. Tapi yang kesalahan dia adalah muncul ke media. Oke, kita bakal ngebahas jejak digital Aep ya. Let's go. Yang pertama dari netizen ya. Sumbernya di sini gua dapet akun YouTube-nya. Nah, ini dia akun YouTube-nya Aep. Tapi kok fotonya anak kecil ya? Oh, apa ini anak-anaknya? Guys, jangan menghujat ataupun mencela anaknya ya, karena anaknya nggak tahu apa-apa maupun istrinya ya. Gue yakin netizen FKR ini pinter-pinter nih ya. Jadi kita nggak boleh menghujat gitu kan. Nah, kita coba lihat videonya ini satu nih. Apa nih videonya? Oh, dia foto dengan ambulan. Ini kayaknya kenal deh ambulan ini. Ini kayaknya gue tau deh ambulan ini. Ini ambulan yang dia sering pakai nggak sih? Dia kerja di rumah sakit apa gimana nih? Oke, kita coba lihat. Ini dia. Mobil yang digunakan Aep bukan mobil bupati guys, tapi ambulan desa. Oh, mobil ambulan desa. Nah, ini dia mobilnya sama persis. Let's go. Nah, ini dia mobilnya. Tuh, sama persis mobilnya. Oh, gue yakin ini Aep sih. Oke. Desa Karangasi Cikarang. Oh, ini mobilnya ya. Berarti ini bener nih. Ini akun YouTube-nya Aep karena ada sama nih, kalian lihat tuh logonya. Satu dibongkar ya YouTube-nya ini, tapi gua nggak mau nge-reaction anak-anaknya kita, karena anak-anaknya nggak tahu apa-apa, nggak ada masalah ya, jangan guys ya. Please kalian pinter-pinter ya. Wow, dia punya akun YouTube juga ternyata. 10 subscriber. Next. Terus dia punya akun TikTok, teman-teman. Oh, oke. Ini akun TikTok dia. Ya, berarti ini bener ya. Ini akun dia. Ini karena mobilnya sama lagi nih. Kita ketemu mobil ambulan yang sama nih. Patokan kita di sini untuk melihat ini akunnya apa bukan adalah ambulan. Ini ambulannya sama nih. Ambulannya anjay sama persis. Kayaknya mobil pengantar jenazah kali ya. Oh iya, di sini tertulis nih 2022 bulan 7 tanggal 16 mobilnya jenazah. Oh, dia pengantar jenazah teman-teman. Oke, dia kerja. Oh, dia emang anggota STC cuy. Pantesan dia pakai masker. Terus kok ada platnya institusi nih? Kenapa? Dia anggota STC. Kalau dia nggak pakai masker ini pasti banyak yang ngenalin dia. Karena dia salah satu geng motor yang artinya dia punya teman yang banyak dong. Anak-anak STC. Loh, anak STC yang melaporkan. Gimana nih konsepnya nih? Anak STC yang jadi saksi. Konsepnya gimana dong? Kenal banget dong dia sosok Eki dong. Wah, ternyata dia anak anggota STC. Gue yakin ini akun TikTok dia karena mobil yang dipakai sesuai ya teman-teman. Ini hanya keyakinan gue. Sorry kalau misalnya salah ya. Hanya dugaan gue ya. Oke, ini apa ini? Suka ini ya lagu-lagu yang penampilannya anak punk rock gitu ya.
Oke. Ini dia posting loh. Oke. Mungkin ini aja ya, nggak ada yang janggal. Gue nggak mau. Please, buat netizen FKR di sini jangan ada yang menghujat anaknya maupun istrinya karena nggak tahu apa-apa ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi di salah satu forum ada yang ngebahas nih, di Vina sebelum 17 hari itu ada yang ngebahas sosok Aep. Ini yang kenal sama Aep itu teman kerja si Aep waktu Aep masih kerja di Cirebon. Coba aja lihat channel YouTube-nya Deddy Mulyadi. Entar juga ada tuh saksi mata kenal Aep. Asli kata orang Cirebon, dan di situ ada akun FB dan IG Aep namanya Abi. Oke. Ini dia ya. Oh, ini teman kerjanya si Aep ya. Oh, makanya Aep takut, dia langsung kabur dia ketika si ini muncul, dia kabur, teman-teman. Oke. Akhirnya teman kerja Aep buka suara yang kerja di cuci mobil lebih dari 10 tahun berinisial A. Tentang keterangan Aep itu tidak benar, dalam kurung palsu, dan yang melaporkan 7 terpidana itu si Aep, dan yang telepon bapaknya Eki si Aep, plus saksi palsu si Aep dalam kurung pembohong. Menurut keterangan A, si Aep dulunya pernah ada masalah di tempat cuci mobil itu, dan akhirnya Aep punya dendam sama orang sini. Si A siap dipertemukan dengan Aep akan meluruskan keterangan bohongnya. Oh, ini ya. Ya, semenjak ini muncul di channel Kang Deddy Mulyadi, Aep menghilang, teman-teman. Gimana soal pekerjaannya ya? Kok dia tiba-tiba hilang ya? Next, warga Cirebon bantah keterangan Aep. Ya ini ya. Lanjut lagi. Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi luar biasa usut tuntas kasus Vina Cirebon, akhirnya membuat hasil yang bisa membantah kesaksian Aep palsu. Oke. Jadi Aep klarifikasi pas itu ada warung, ternyata Kang Deddy Mulyadi kesana nggak ada warung yang buka gitu di jam yang Aep bilang gitu. Dia beli rokok tapi pas Deddy Mulyadi sana nggak ada warungnya sama sekali yang dibahas. Lanjut lagi. Oke. Facebooknya. Ini Instagramnya dibongkar netizen. Apa ini? Postingan Evan. Ini kayaknya sih Aep ya buat status. Giliran gue lagi begini di inbox, pada pura-pura nggak tahu dan nggak dibalas. Kayak gitu tah yang namanya temen. Hahaha, selau. Di penjara juga ada yang bebasnya. Wah, kok penjara? Apa ini? Oh, ini Aldo. Oh, Aldo kenal Aep. Aldo Lesanda Valera. Ira mangkel nggak sapa banget isung Kang Mundun. Hah? Ini Aldo yang konten gue sebelumnya gue bahas. Oke. Jadi si Rian, sedikit gue jelasin biar kalian mungkin kalau pengen nonton. Jadi si Rian Wisnu ini adalah temannya Eki, yang dimana si Rian Wisnu ini tahu kalau sebenarnya si Eki itu punya masalah dengan si Aldo. Isunya kata si Rian Wisnu ini ya. Nah, si Aldo ini kok kenal sosok Aep? Apa ada hubungannya nih Aldo dengan Aep nih? Apa Aep melindungi sosok Aldo? Dan Aldo ini katanya sih udah muncul ke media TV ya, yang melaporkan akun Rian Wisnu karena tuduhan palsunya. Waduh, ada apa nih dengan Aldo? Makin menarik ya, makin terbongkar nih. Lanjut lagi, next. Ini dari Evan Aldiano Unyil. Oh, ini Unyil yang ditangkap bukan sih? Apa deh dia bilang? Slow sayang, nanti kalau kita udah di luar aja mau tak bakar rumahnya sama keluarganya yang bawa-bawa kita masuk sini. Kalau mau nganu, orang sih urusin aja tuh Aep. Bocah Ira kemarin jadi saksi, katanya malah ngeberatin, katanya ngoceh yang enggak sama bawa-bawa kita sama Ara anak geng motor ke hakim sama jaksanya. Oke. Lanjut lagi, next. Dari komunitas orang Cirebon KOC ya. Ini dari komunitas, terus ada yang bahas kayak gini. Sebelum terjadinya itu Aldo dalam kurung geng GBR bentrok sama Eki geng XTC. Si Unyil Evan ini pengkhianat anak XTC juga yang suka sama Vina. Katanya sih dia yang paling sadis saat pembunuh itu. Aep dulu jadi saksi yang menjebloskan Ucil dan 8 lainnya. Dan ternyata Aep ini orangnya Aldo toh. Berita di Detik dulu yang ditangkap itu orang Monreker semua. Ini harus diperiksa nih Aldo nih. Rian Wisnu, Aldo harus dicek sih sebenarnya. Ya itu udah gue bahas ya di konten sebelumnya. Gue nggak nyangka kalau di konten gue ngebongkar jejak digital Aep ternyata masih berhubungan dengan mereka berdua, Rian Wisnu dan Aldo. Ini harus dicari tahu nih ya pihak. Nah di sini juga ada kecurigaan, saksi Aep kok mobil dinas bergambar bupati. Ternyata dia pengantar jenazah guys pekerjaannya. Terus ini apa ini Google?
Abi Dental. Apa dia punya tukang gigi juga ya? Oke, let's go. Kita masuk ke Facebook Aep ya teman-teman. Facebook pertama ini Abi Dental. Oke, berarti dia tukang gigi ya. Dia tukang gigi dan di sini dia upload terakhir tuh 3 Mei teman-teman. Yang artinya belum lama ya. Bisa aja ini akun masih aktif ya. Tapi di sini udah diserang netizen nih. 1.500 komentar cuy. Wow, ini foto-fotonya, ini jejak digitalnya. Banyak banget. Apalagi nih kita yang bisa dapat ya, kita lihat-lihat dulu ya ke bawah teman-teman. Oke, dia suka motor. Ya, kita lihat aja masuk ke fotonya, postingannya. Oke, fotonya sangat sedikit, yang artinya ini Facebook ini harusnya baru sih. Ya, ini Facebook baru dia. Coba gue mau lihat terakhir upload, awal dia upload itu tanggal berapa? Oh iya, tanggal 2020. Berarti ini Facebook baru dia ya. Oke, kita langsung aja masuk ke Facebook lama dia. Let's go. Ini dia Facebook lama dia. Di sini dia tinggal di Cikarang, Jawa Barat, Indonesia. Berarti dari Purwakarta. Yang artinya dia kemungkinan ya sekarang berada di antara Purwakarta dan karena dia tinggal di Purwakarta. Ini hanya dugaan. Yang berarti dia ada di Purwakarta nih sekarang harusnya ya. Kita harus cek postingan Aep pada waktu kejadian Vina. Kejadian Vina kapan bang? Tanggal 27 Agustus 2016. Let's go, kita lihat postingan dia pada tanggal tersebut. Oke, di sini bulan April 2015, terus masuk ke November ya, November 2016. Terus November lagi tanggal 8. Nah, di sini Agustusnya nggak ada teman-teman. Tiba-tiba langsung masuk ke Desember di statusnya. Yang artinya ada kejanggalan nih, apakah jejak digital pada waktu itu udah dihapusin sama dia ya? Ini hanya kecurigaan ya. Apa sudah dihapusin sama dia? Tiba-tiba masuk November, tiba-tiba masuk ke Desember nih. Tanggal 30 Desember dia buat status kayak gini. Demi Allah, sampai kapan juga gua nggak terima. Gua cuma bisa berdoa aja buat lu. Moga nasib keluarga lo tetap berantakan, selalu dipenuhi dengan musibah. Lo inget itu. Si Aep ini orangnya pendendam ya, kalau kita lihat dari statusnya. Dan komentarnya kayaknya ditutup deh, kita nggak bisa lihat komentarnya teman-teman di sini ya. OTW Bray, minta doanya ya, semoga selamat sampai tujuan, amin. Alhamdulillah sampai rumah juga. Komentarnya nggak bisa dibaca ya di sini, cuma dia sendiri. Kagak balik lo Jundan, gue baru balik lagi. Oh, semoga hari Sabtu ada uangnya. Ini apa ini? Tiba-tiba masuk ke 17, yang artinya di sini dia punya selisih waktu. Postingan dia tanggal Agustus itu hilang teman-teman ya. Dan kita coba masuk aja ke jejak digital dia, foto-fotonya. Let's go, kita lihat foto-fotonya. Ini foto terakhirnya sih, postingan terakhirnya kita lihat, oh 13 Mei, lebih baru lagi ini. Yang berarti ini masih dipakai sampai sekarang. Tapi ini siapakah? Ini istrinya kah? Cakep juga. Next, kita nggak boleh ya, nggak boleh menghujat istrinya, anaknya nggak boleh ya, saudaranya juga nggak boleh. Let's go, kita coba lihat jejak digitalnya. Kita fokus ke Aep aja. Di sini bener-bener guys, Aep anggota XTC nih. Jaketnya aja udah jelas banget ya di anggota XTC. Terus mobilnya, ya ini gue yakin akun Aep karena ada mobilnya yang sama ya. Kita coba cari-cari ke bawah, ini apa ini? RSC. Dia udah ganti geng motor ya. Independent Rider Satria Cikarang. Hah? Dia orang Cikarang sekarang. Cirebon jadi Cikarang nih. Oke, motornya udah ganti lagi ya, motor Satria. Anak geng motor bener. Ternyata si Aep ini teman-teman. Apalagi nih? Kita coba lihat-lihat lagi jejak digitalnya. Ada apa ini? Aep Rudiansah. Wow, ini dia punya paspor. Tapi guys, ini tanggal pengeluarannya tanggal 18 Desember 2018. Oke, dia punya paspor di tahun 2018. Dia aslinya tinggal di Purwakarta. Dan di sini sih kita bisa lihat 18 Desember 2003, yang artinya ini paspor ini udah nggak aktif lagi ya teman-teman. Apakah dia kabur ke luar negeri? Nggak tahu juga ya. Ini paspor udah nggak aktif lagi sih. Sekarang kan ada 2024. Di sini terakhir aktif 18 Desember 2003. Atau mungkin bisa aja diperbarui ya. Widih, dia selalu nunjukin paspor ya. Widih, fotonya keren-keren ya. Ini apa nih? Sertifikat keterampilan Basic Safe Training untuk KLM atau kapal perikanan pelayaran dalam negeri.
Hah? Dia punya sertifikat seperti ini? Aep Rudiansah, Purwakarta. Dia tinggal di Purwakarta tapi bisa jadi saksi di Cirebon tuh kayak gimana ceritanya guys ya. Nih foto-foto dia. Ada yang janggal nggak ya? Kayaknya sih udah harusnya nggak ada yang janggal ya, karena dia mungkin tau lah dia bakal menjadi incaran. Tapi kok akun dia nggak di private ya? Ini waktu dia cuci di motor nggak sih, jadi cucian. Oh, motornya masih ini ya, jadi Satria ya, Satria FU motor dia. Ini tahun 2015 teman-teman. Ini sih persis Aep banget yang ini ya. Postingan dia 2016 sudah nggak ada teman-teman ya. Ternyata dan ya kita menemukan fakta dia bahwa adalah anak anggota XTC. Yang dimana kalau kata orang XTC ya, nggak ada yang boleh make atribut XTC itu sembarangan teman-teman. Gue penasaran deh satu lagi. Postingan terakhir dia itu apa gitu ya. Ini kan foto-foto nih, gue pengen lihat status dia. Kalau udah yakin bismillah aja postingan dia. Oh, dia punya toko sendal juga sekarang. Gue bingung deh kerjaan dia ini apa sih sebenarnya yang tetap ya. Punya toko sendal juga ternyata teman-teman ya postingan dia. Oke. Alhamdulillah masih dalam lindungan. Jangan seperti anjing-anjing menggonggong tong. Sedikit kata untuk malam ini. Batasi harapanmu karena tidak semua akan berjalan sesuai keinginan. Jangan ajari gue tentang royal. Gue pernah kehilangan jutaan rupiah demi hobi gue sendiri. Gue bukan bos tapi gue berani bos. Widih, keren-keren ya. Ya, oke. Mungkin ini aja sih teman-teman yang bisa saya tampilkan ke kalian. Apakah Aep ini bersalah ya? Ini gua hanya menceritakan ya. Dan ini juga udah dibongkar jejak digital oleh berita media. Banyak kok yang udah mulai ngebongkar si Aep ini. Ternyata kita menemukan fakta Aep bener-bener anggota geng motor. Dan kenapa Aep ini memberikan keterangan palsu? Apa ada keterkaitan dengan sosok Aldo yang dibicarakan oleh Rian Wisnu, yaitu temen Eki ya, yang udah gue bahas di konten? Menarik loh. Apakah ada sangkut pautannya? Ya, balik lagi. Yang saya sampaikan di sini hanya kecurigaan dan belum tentu benar. So, saya minta maaf teman-teman kalau ada pun ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian, saya minta maaf. Nah, di sini kalian bebas berkomentar apapun, berdiskusi di bawah kolom komen. Tenang, komentar kalian tidak bakal saya hapus. Tenang. Ya, saya Fali undur diri dulu. Saya minta maaf teman-teman. Sekali lagi, kalau ada penyampaian yang kurang berkenan menyinggung teman-teman semua tanpa saya sadari, saya undur diri. See you. Goodbye. Bye-bye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.